warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi bersamaku Dwi Wulansari. Makasih buat teman-teman semua yang udah subscribe channel ini dan sudah mendukung Wulan sejauh ini. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman gimana kabarnya? Apakah dalam keadaan sehat walafiat atau masih galau nih? Galau kenapa sih? Nah, teman-teman, aku mau ngebahas tentang menikah. Sekarang ini lagi boomingnya banget tentang nikah muda ya. Kira-kira teman-teman mau nikah di usia berapa sih? Apakah usia 18 tahun, 19 tahun, atau 20 tahun ke atas? Nah, teman-teman harus mulai merencanakan sedari dini ya. Mau nikah di umur berapa, mau punya anak berapa, terus mau target-target apa aja yang harus dicapai. Kayak pendidikan, selanjutnya pekerjaan, semua itu harus memiliki perencanaan yang baik dan matang. Jangan sampai apa yang teman-teman udah rencanakan, orang tua inginkan, orang tua dambakan, semoga teman-teman jadi orang yang sukses, tapi berkebalikannya gitu. Teman-teman malah mengecewakan orang tua, teman-teman malah jadi sosok seseorang yang acuh, egois, dan harus sesuai dengan kemauan teman-teman. Gitu. Nah, usia menikah sebenarnya semua orang mengharapkan ketika kita menjadi orang tua itu gak hanya bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau berbulan, hanya bertahan beberapa bulan aja. Nauzubillah min zalik, yang kita harapkan adalah kita menikah 1 kali seumur hidup. Jadi hanya sekali seumur hidup. Ketika kita sudah memutuskan untuk kita ingin menikah, berarti kita sudah memfokuskan dan mengabdikan diri kita untuk siap menjadi orang tua. Siap menjadi orang tua yang seperti apa? Siap menjadi orang tua yang mampu memberikan kepercayaan nantinya kepada anak, mampu memplanningkan ataupun merencanakan kehidupan ke depannya, baik itu untuk diri kita, untuk pasangan kita, ataupun untuk anak kita. Karena sejatinya, anak kita adalah generasi selanjutnya setelah kita. Jangan sampai apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, itu malah berbuah sia-sia. Jadi teman-teman dulu suka nulis gitu, nulis tentang aku mau jadi guru, cita-cita ya, aku mau jadi guru, aku mau jadi profesor, aku mau jadi polisi, dan lain sebagainya. Tapi ternyata di pertengah jalan, teman-teman menemukan kerikil atau hambatan untuk memutuskan kayaknya ini semua berat banget dihadapin, ini kayaknya nggak bisa, nggak mampu, udah gue putusin untuk nikah aja. Nah, pertanyaannya, apakah itu menyelesaikan permasalahan teman-teman? Aku rasa enggak. Malah bisa jadi menambah beban. Karena di situ masih belum adanya kesiapan mental. Oke teman-teman, yang memutuskan untuk menikah di usia muda tanpa adanya suatu perencanaan, coba difikirkan lagi gitu. Karena menikah itu tidak hanya tentang siapa saya, siapa kamu, tapi di situ adalah menyatukan 2 insan dalam satu mahligai rumah tangga. Dan satu mahligai rumah tangga itu siap menjadi sosok orang tua yang nantinya mampu berkorban untuk anaknya. Jadi, ketika sudah memutuskan untuk menikah, berarti siap dong untuk apapun yang akan terjadi nanti ke depannya. Bukan lagi egois, bukan lagi saling menyalahkan, bukan lagi ini saya, ini kamu, tapi tentang kita. Gitu. Nah, teman-teman, ketika sudah memutuskan menjadi seorang tua, berarti siap memahami karakter anak. Jangan sampai, karena banyak nih kejadian ya, orang tua masih mementingkan dirinya sendiri karena lagi hebohnya TikTok, sampai lupa anaknya jatuh, anaknya kesiram air panas, karena lagi hebohnya atau trendingnya media-media sosial yang sekarang lagi trending banget, jadi lupa akan pentingnya anak dalam hidup kita. Dan sampai kita menjadi sosok seorang orang tua yang tidak mampu merencanakan kehidupan selanjutnya untuk anak gitu. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, berarti juga
kita sudah mampu memutuskan ataupun sudah memplanningkan gimana pendidikannya anak, gimana nanti anak bisa mencapai tingkat pendidikan yang tinggi, gimana cara pengasuhannya. Karena parenting itu sangat penting, teman-teman. Bukan lagi anak itu hanya diajarkan dengan kebiasaan aja, kayak nyuruh ataupun makan pakai tangan kanan dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu, harus diajarkan akhlak, harus diajarkan moral. Dan kalau teman-teman usianya masih muda banget untuk melakukan perencanaan usia menikah dan didasarkan karena bencana bukan rencana, itu semua akan berakhir dengan sia-sia gitu. Karena yang kita harapkan tadi, kembali lagi, bahwa ketika kita menikah, yang kita harapkan adalah kita siap secara psikologis, kita siap secara mental, dan finansial. Oke, teman-teman udah dewasa. Ketika teman-teman udah memutuskan untuk, aku usianya 17 tahun, tapi aku udah dewasa. Aku udah siap gendong anak. Ketika teman-teman sudah memutuskan itu, coba nilai lagi sisi-sisi lain. Dalam keluarga itu banyak sekali fungsinya. Fungsi keluarga yang pertama adalah agama. Ketika teman-teman sudah menjadi orang tua, siap memberikan fungsi agama kepada anak. Membelajarkan bagaimana sifat toleransi, jujur, disiplin kepada anak, serta mengajarkan nilai-nilai moral yang terdapat dalam agama. Selanjutnya, orang tua juga berfungsi sebagai fungsi sosial budaya, siap memperkenalkan budayanya, sosial yang ada di lingkungan masyarakatnya. Bukan asik dengan dunianya sendiri, bukan lagi asik karena belum janjian sama temennya, bukan lagi asik dengan dunianya, tapi sudah bagaimana memperkenalkan kepada anak dengan dunia luar. Sudah mampu memberikan cinta dan kasih sayang, fungsi reproduksi juga. Jadi sudah memperkenalkan itu. Keluarga juga, orang tua itu memiliki peran dan memiliki fungsi dalam pemberian pendidikan. Jangan sampai pendidikan anak lebih rendah dari pendidikan orang tuanya. Dan ketika seseorang juga sudah memutuskan untuk menikah, jangan sampai bukan tanpa perencanaan. Oleh karena itu, BKKBN menganjurkan usia ideal menikah bagi perempuan yaitu 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Kenapa? Karena dinilai dari sisi psikologis, biologis, dan mental, serta finansial, bisa menjadi tolak ukur ataupun batas dari seseorang untuk melakukan pernikahan. Ketika seseorang perempuan menikah di bawah usia 20 tahun ke bawah, maka adanya banyak resiko yang harus diterima oleh ibu yang akan hamil dan anak yang akan dilahirkan. Entah itu anemia, entah itu BBLR, ataupun penyakit-penyakit lain yang disebabkan karena mudanya ibu untuk melahirkan seorang anak. Belum lagi ketika finansial dari keluarga itu sendiri. Jadi memutuskan untuk menikah muda tanpa adanya suatu pekerjaan yang tetap. Jadi karena berdasarkan unsur suka sama suka dan cinta sama cinta. Jadi teman-teman langsung memutuskan, oke, menikah aja lah. Dan tanpa ada pekerjaan. Ujung-ujungnya apa dong kalau kayak gitu? Adanya KDRT. Yang diributin setiap hari adalah perekonomian. Sedangkan yang kita harapkan, visi misi dari pernikahan adalah bagaimana caranya kita bisa menyatukan dua insan dalam keluarga, dalam ikatan yang disebut dengan orang tua, serta bisa menjalin keharmonisan. Karena harmonis itu susah, teman-teman. Permasalahan itu akan selalu ada dan ada. Tapi kalau kita sudah siap mental, siap psikologis, maka kita siap memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di hadapan kita. Nah, buat teman-teman semua yang usianya masih 17 tahun, 16 tahun, 12 tahun, bahkan aku baru baca artikel usia 12 tahun itu udah memutuskan untuk menikah dengan usia 18 tahun dan akhirnya melahirkan karena faktor biologis tadi, organ dari perempuan tidak mampu mengeluarkan ASI, jadi anaknya diasuh oleh keluarga lain. Jadi ini
seharusnya ibu, terutama ibu, yang didamba-dambakan adalah mampu menimang, memomong, mampu memberikan arahan, didikan sedari kecil, sedari bayi kepada anaknya. Namun ini tidak bisa dilakukan karena usianya yang masih muda. Hanya didasarkan pada unsur suka sama suka. Untuk kalian yang sudah memutuskan ataupun ingin memutuskan lebih baik menikah muda karena permasalahan begitu banyak, coba dipikirkan lagi, ambil banyak dampak negatif serta dampak positifnya, dan coba cari referensi sebanyak-banyaknya. Karena menikah itu bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi seumur hidup. Buat teman-teman yang di luar sana masih mengatakan bahwa nikah lebih baik nikah cepet, selanjutnya punya anak cepet, dan ini kayaknya lebih enak dan lain sebagainya, kisah kita itu gak sesuai dengan FTV. Jadi kalau yang dilihat di FTV itu enak-enaknya, belum tentu kisah kita sama gitu. Oke, semoga ini bisa menjadi bahan buat teman-teman untuk mengidealkan usia pernikahan. 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki. Karena semuanya sudah siap. Kematangan dan emosional dari perempuan dan laki-laki juga sudah siap. Semoga apa yang teman-teman rencanakan, apa yang teman-teman harapkan, itu semua dapat terkabulkan dan sesuai dengan harapan teman-teman semua. Sekian dari Wulan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.